Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yuliandiki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah mengatasi musuh. Dengan ayat dasar landasan kita adalah Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, pada renungan kemarin kita belajar tentang dorongan naluriah pada setiap orang, yakni dorongan tentang kedirian. Kedirian ini adalah sebuah kerinduan untuk diterima dan diakui oleh orang-orang lain. Sekarang pada saat ini kita akan membahas tentang dorongan lainnya, yakni dorongan untuk mengatasi musuh. Bayangkan jika saudara-saudara bertemu dengan seseorang yang melecehkan harga diri kita, meremehkan kedirian kita, menyakiti hati, bahkan menyakiti fisik kita. Tentu kita akan menganggap orang itu adalah musuh kita. Kalau mungkin kita tentu pasti gak ingin rasanya ketemu sama orang-orang yang ingin menyakiti hati kita kalau kita sudah tahu. Kalau bisa itu jangan sampai deh kita ketemu orang-orang yang seperti demikian. Namun bagaimana kalau ternyata kita tidak bisa menghindar dan harus bertemu dengan orang tersebut berhadapan? Maka secara naluri kita mengatakan apa boleh buat, kita harus mengalahkannya. Mengalahkan musuh pada umumnya orang melakukan dengan cara yang halus ataupun licin. Bisa juga dengan cara yang kasar atau keras. Bisa juga secara langsung dengan tangan kita sendiri. Atau juga kita bahkan bisa melakukan kekerasan dengan memanipulasi orang lain atau menyuruh orang lain untuk membalaskan dendam kita kepada musuh kita. Caranya bermacam-macam tetapi intinya satu, yakni kita mencoba mengatasi musuh kita dengan cara mengalahkannya. Sama halnya dengan dorongan naluriah yang lain, hal ini bukanlah tentang soal benar atau salah. Ini adalah sesuatu yang alami, yang natural, yang kodrati, bahkan sangat wajar. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan ini adalah hal yang manusiawi ketika kita mengalami kekerasan, mengalami sakit hati, kita ingin membalas itu. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kalau ternyata jika ini adalah sesuatu yang wajar, mengapa setiap kita membalas kejahatan orang lain ketika kita membalas musuh kita, kenapa hasil dari tindakan balasan tersebut justru malah memperburuk keadaan? Niatnya sih ingin mengatasi musuh, namun yang terjadi bukannya musuhnya berkurang, tetapi justru malah nambah. Luka di hati kita pun juga tidak semakin pulih, namun justru kenapa kok malah merasa makin bersalah, makin merasa menyedihkan. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra mengingatkan, api tidak mungkin dikalahkan dengan api. Dalam ilmu persilatan juga ada sebuah paham jika kekerasan itu bisa dikalahkan dengan dua cara. Yang pertama, kekerasan dapat dikalahkan dengan kekerasan yang lebih besar. Tapi kekerasan yang lebih besar itu justru akan membawa pada kehancuran. Yang kedua adalah mengalahkan kekerasan dengan kelembutan. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi landasan bacaan kita di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Di dalam bacaan kita ini kita membaca bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk mampu mengasihi bukan hanya orang-orang yang berbuat baik kepada kita, melainkan juga mampu mengasihi orang yang juga menyakiti, membenci kita. Bahkan juga kita diajak untuk mengasihi musuh kita.
Jika kita hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, maka apa bedanya kita dengan orang-orang lain? Apa bedanya dengan orang-orang jahat? Orang yang jahat berbuat kriminal pun juga tentu akan berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya ataupun sepemahaman dengannya. Perintah Yesus ini melampaui hukum yang umumnya berlaku. Hukum balas membalas. Hukum mata ganti mata. Yesus mengajak kita untuk melampaui hukum tersebut serta mengajak kita untuk menguasai diri kita. Juga ketika kita mampu menguasai diri kita, kita juga mampu untuk mengatasi musuh. Mengatasi musuh di sini bukan berarti tentang membalas tindakan musuh dengan kekerasan, membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan mampu untuk mengatasi musuh kita dengan kelemah lembutan. Kekerasan tidak akan menjadi akhir, saudara-saudara, karena akan selalu ada rentetan-rentetan kekerasan berikutnya. Itu seperti roda berputar, dan kekerasan itu sebagai lingkaran di mana kita terjebak dalam lingkaran kekerasan. Namun ketika kita membalas kekerasan dengan kasih, maka sejatinya kita mengakhiri lingkaran kekerasan tersebut. Kita mengakhiri lingkaran kebencian yang ada satu sama lain. Hidup yang berkemenangan bukanlah hidup yang mengalahkan orang lain, melainkan hidup yang mampu mengalahkan diri sendiri. Bila Anda mampu untuk mengalahkan nafsu amarah, nafsu benci, nafsu dendam, maka sejatinya kita selangkah lebih maju di dalam hidup yang penuh berkemenangan. Marilah kita bersama-sama untuk mencoba belajar memutus rantai kekerasan dengan membalas kekerasan dengan kasih. Mungkin kita menjadi korbannya. Mungkin kita merasa kita menjadi korban terakhir. Tetapi dengan membalas dengan kasih itu, kita memutus rantai kebencian. Kita memutus rantai kekerasan yang semakin lama akan semakin memperburuk keadaan. Kiranya kita mampu untuk mengatasi dengan penuh kasih terhadap orang-orang yang menyakiti hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.